Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan-kenikmatan ini dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita beristinja, dan kita sudah membahas juga tentang hukum istinja. Kita katakan hukum istinja itu wajib. Ya, karena tanpa istinja seseorang tidak bisa sholat yang diwajibkan kepada dia. Dan istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis yang menempel pada tubuh kita, dan kita diperintahkan untuk membersihkan tubuh kita dari najis, sehingga istinja hukumnya wajib. Yang menjadi masalah adalah ada sebagian orang yang dia sakit, misalnya sakit beser, ya. Jadi ada najis yang keluarnya tidak bisa dikendalikan. Misalnya seseorang yang terkena penyakit salasul baul, ya. Jadi kencingnya tidak bisa dia kendalikan. Tidak keluar banyak, tapi keluar sedikit. Yang sedikit itu tidak bisa dikendalikan. Keluar lagi, keluar lagi. Bagaimana kewajiban dia untuk istinja? Apakah setiap keluar dia harus istinja? Apakah setiap keluar dia harus berwudu? Ini dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan orang yang punya penyakit salasul baul, ya, dia tidak bisa menahan kencingnya, selalu keluar kencing itu, ya, maka hukumnya disamakan dengan orang yang terkena penyakit istihadah, ya, seorang wanita yang terkena penyakit istihadah. Istihadah itu keluar darah, ya, terus menerus. Tidak hanya di waktu haid saja, tapi keluar darah terus menerus. Darah najis. Bagaimana kalau dia sholat, di tengah-tengah sholat keluar darahnya? Ya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang demikian, yaitu wanita yang terkena penyakit istihadah, untuk wudu di setiap sholatnya sampai datang waktu
salat yang berikutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Wudulah engkau di setiap salatmu sampai datang waktu salat yang berikutnya. Jadi orang yang terkena penyakit istihadah, dia keluar darah terus, ya, ini seorang wanita keluar darah dari farjinya terus menerus, baik waktu haid ataupun tidak. Ini penyakit, ya. Kalau ada orang yang demikian, maka cukup dia berwudu ketika akan melakukan salat. Misalnya dia akan melakukan salat zuhur, silahkan dia bersihkan dulu, kemudian setelah itu berwudu. Setelah itu dia tidak usah memperdulikan darahnya yang keluar itu. Walaupun ada darah yang keluar, dia dibolehkan untuk salat, karena ini uzur, ya, ini keadaan khusus. Kalau tidak demikian, orang tersebut tidak akan bisa salat. Maka silahkan salat zuhur, ya, pada contoh itu silahkan salat zuhur, kemudian dia dibolehkan untuk melakukan salat-salat yang lainnya di waktu itu sampai datang waktu salat berikutnya. Nanti ketika datang waktu salat asar, ya, dia diwajibkan untuk berwudu lagi. Dia diwajibkan untuk berwudu lagi. Kalau misalnya dia melihat ada kotoran lagi, najis, ya, di tempat atau di celananya atau di softteknya, ya, mohon maaf, maka ya dibersihkan dulu. Orang yang terkena penyakit istihadah ini harus membersihkannya dulu, membersihkan najis, ya, diganti pembalutnya. Kemudian setelah itu, ya, tidak usah dia memperdulikan lagi, dia wudu dan sholat asar. Taib. Setelah itu, ya, dia baru wajib untuk berwudu lagi ketika waktu salat maghrib datang. Kecuali kalau misalnya, ya, dia batal dengan cara yang lain. Batal wudu misalnya dengan kentut, ya. Batal wudu karena misalnya dia BAB, ya, batal ketika itu. Tapi kalau misalnya, ya, dia tidak batal wudunya kecuali dengan keluarnya sesuatu dari jalan depannya, ya, kecuali karena istihadahnya itu, maka dianggap wudunya tidak batal karena istihadah tersebut adalah penyakit. Orang yang terkena salasul baul juga demikian. Orang yang tidak bisa menahan kencing disamakan oleh para ulama dengan kasus perempuan yang terkena istihadah. Jadi silahkan dia berwudu sebelum sholat, ya. Jadi kalau misalnya dia ingin kencing dulu, silahkan kencing, ya. Kemudian setelah itu berwudu. Setelah itu tidak usah dia mempedulikan, ya, keluarnya air kencingnya lagi. Karena kalau harus berwudu setiap air kencingnya keluar, maka dia tidak akan bisa sholat, ya, karena akan terus keluar. Maka silahkan dia sholat sampai selesai, bahkan sampai waktu sholat berikutnya, ya, sampai waktu sholat berikutnya. Taib. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang adab-adab ketika beristinja. Adab-adab ketika beristinja. Taib. Adab yang pertama adalah jangan sampai kita menggunakan tangan kanan kita ketika beristinja. Beristinja itu membersihkan kotoran dari dua jalan, ya. Jangan sampai kita menggunakan tangan kanan kita. Gunakan tangan kiri, tangan kanannya untuk membasuhnya misalnya.
tangan kirinya untuk membersihkan kotoran itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarangnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, la yamsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi, la yamsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai salah seorang dari kalian memegang zakarnya ketika dia kencing dengan tangan kanannya. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Jangan sampai juga dia memegang kotorannya atau membersihkan kotorannya dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina. Dan jangan sampai dia mengeluarkan nafas ketika dia minum di wadah tempat minumnya. Ya, di tempat minumnya jangan sampai dia mengeluarkan nafas. Jadi mengeluarkan nafasnya ketika dia tidak minum, ya, ketika dia minum dan sedang berada di tempat minumnya, ya, maka jangan dia mengeluarkan nafasnya. Ini adab-adab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya di dalam hadis ini ada kata-kata wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Jangan sampai dia membersihkan kotorannya, ya, dengan tangan kanannya. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adab yang kedua adalah tidak menyentuh farji atau kemaluan dengan tangan kanan. Ini juga disebutkan dalam hadis tadi. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya atau kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Ya. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita meninggalkannya. Adab yang ketiga adalah menyipratkan air ke farji atau ke zakar. Ini bagi orang yang ada was-was. Ya, seringkali ada orang yang terkena was-was dalam masalah istinja ini. Dia merasa keluar air sedikit, padahal sebenarnya tidak, karena memang dia terkena penyakit was-was. Orang yang terkena penyakit was-was, maka dia disyariatkan untuk menyipratkan air ke farjinya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan was-wasnya. Bagaimana menyipratkan air ke farji bisa menghilangkan was-was seseorang? Karena dia bisa membuat alasan untuk dirinya ketika ada was-was itu. Dia katakan, itu tadi kan basahnya karena cipratan, bukan karena kencing. Ya. Dan adab ini, ya, untuk orang was-was seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, tawadda'a marratan fanadaha farjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, ya, pada suatu ketika, ya, pernah suatu ketika beliau berwudu, kemudian beliau mencipratkan air ke farjinya. Ya, para ulama mengatakan, ya, ini untuk menghilangkan was-was.
Kalau seseorang terkena was-was, maka lakukan hal ini. Kalau tidak ada was-was, maka tidak perlu melakukan hal ini. Makanya kata-kata dalam hadisnya tawadda'a marratan. Suatu kali pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mencipratkan air ke farjinya. Baik. Yang berikutnya adalah menjauh dari manusia ketika sedang buang hajat. Ya. Ini adab untuk buang hajat ya secara umum. Ketika kita buang hajat, ya, kita diperintahkan untuk menjauh dari manusia. Ini kalau tidak ada misalnya toilet ya yang tertutup. Ini di zaman dulu ya. Ketika tidak ada toilet, maka silahkan menjauh dari manusia. Jangan sampai di dekat manusia. Kenapa? Karena hal itu akan mengganggu dari sisi pemandangan, ya. Itu juga akan mengganggu dari sisi bau, ya. Coba kita lihat ya di terminal-terminal. Seringkali orang mereka karena tidak mau membayar toilet umum, ya, akhirnya mereka kencing di belakang-belakang bis. Kadang-kadang kencing di bannya bis. Apa yang terjadi? Banyak orang yang akhirnya terganggu oleh bau dari air kencing itu. Dan tentunya ini sesuatu yang mendatangkan dosa bagi pelakunya. Karena dia telah menzalimi banyak orang di situ. Bahkan bisa jadi orang-orang yang terkena gangguan tersebut, ya, terdampak oleh perbuatannya tersebut, bisa jadi doa buruk, ya. Dan kita harus takut dalam masalah ini. Karena doa buruk orang yang dizalimi itu mustajab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi, karena antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalangnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Maka harusnya kita takut menzalimi orang lain, apalagi banyak orang. Taib. Intinya ya, di antara adab yang berhubungan dengan buang hajat adalah kita menjauh apabila tidak ada tempat khusus untuk buang hajat. Menjauh dari manusia agar tidak dilihat ya oleh manusia, kemudian ya tidak mengganggu manusia. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin buang hajat, ya, dan tidak ada tempat khusus seperti di zaman ini, beliau pergi ke tempat yang jauh. Beliau menjauh di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yaghiba fala yura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah buang hajat kecuali beliau pergi ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang lapang dan menjauh beliau sampai benar-benar tidak dilihat oleh manusia, sampai benar-benar hilang dan tidak dilihat oleh manusia. Ini untuk
menjelaskan atau memberikan penekanan tentang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perginya jauh banget ya, sampai tidak dilihat. Tujuannya adalah tidak dilihat ya, karena itu nanti akan membuka aurat ya, agar auratnya tidak dilihat manusia. Tujuan yang kedua adalah agar tidak mengganggu manusia. Ya. Baik. Tapi apabila toiletnya sudah ada tempat khususnya, sudah ada tempat yang tertutup, maka tidak harus menjauh dari manusia. Walaupun jaraknya cuma 5 meter, tapi memang tempat khusus untuk buang hajat, maka tidak ada masalah sama sekali, karena tujuannya sudah tercapai. Tujuan tidak dilihat oleh manusia, ya, dan tujuan tidak mengganggu manusia sudah tercapai dengan adanya tempat khusus untuk buang hajat. Karena kalau sudah di dalam, sudah tidak dilihat oleh manusia, auratnya bisa tertutup. Kalau sudah ada tempat khususnya, ya, juga tidak akan mengganggu manusia. Taib, adab yang berikutnya, adab buang hajat yang berikutnya adalah tidak membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, ya, ada tulisan-tulisan yang dimuliakan, ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ini dikatakan oleh para ulama makruh. Makruh kita misalnya membawa Al-Quran ke toilet, karena di dalamnya zikrullah. Kalau misalnya ada kertas, ya, ada buku-buku agama, di dalamnya ada banyak hadisnya, ada banyak ayatnya, maka jangan dibawa untuk masuk ke toilet. Ini termasuk di antara adab, ya. Tidak ada dalil yang sahih yang khusus menunjukkan masalah ini. Ada dalil, namun hadisnya lemah, ya, namun dalilnya lemah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatimah. Apabila beliau masuk ke tempat buang hajat, maka beliau melepas cincin beliau. Beliau melepas cincin, dan di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada kata-kata Muhammadur Rasulullah, karena cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya fungsinya adalah untuk stempel. Ya, fungsinya adalah untuk stempel. Ada kata-kata Muhammadur Rasulullah. Makanya karena ada zikrullah, ketika beliau ingin masuk ke dalam tempat untuk buang hajat, maka beliau lepas cincinnya dahulu. Namun saya katakan tadi bahwa hadis ini hadis yang dilemahkan oleh banyak ulama. Tapi di sana ada dalil umum, ya, ada dalil umum yang menguatkan adab ini, bahwa ketika kita masuk ke tempat buang hajat, kita dilarang untuk membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, ada nama-nama Allah, ya, ada misalnya ayat-ayat Al-Quran. Kita dilarang untuk membawa hal-hal yang demikian. Dalil umumnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu masuk ke dalam ketakwaan hati manusia. Itu bukti bahwa hati seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti setiap tindakan mengagungkan syiar Allah itu diperintahkan, dan tidak membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah ke dalam tempat-tempat yang kotor,
ini termasuk tindakan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal tersebut diperintahkan. Ya, makanya dari sini para ulama mengatakan sangat dianjurkan ya untuk tidak membawa benda-benda yang di dalamnya ada zikrullah, kecuali apabila khawatir hilang. Ya, kecuali apabila khawatir hilang. Misalnya di toilet umum ada banyak orang, kita tidak kenal mereka. Kalau kita titip sesuatu, bisa jadi nanti sesuatu itu diambil oleh dia, orangnya pergi, bisa jadi. Kalau keadaannya demikian, ya maka kita dibolehkan untuk membawanya. Karena desakan kebutuhan. Ya. Karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk membawanya. Seringkali ya mushaf, ya. Kita bawa mushaf tapi kita kepengen ke toilet. Banyak orang, tidak ada yang kita kenal dari mereka. Sehingga kita tidak punya ya trust ya, atau tidak punya kepercayaan untuk tidak bisa memberikan mereka kepercayaan untuk membawa barang kita. Padahal kita sangat butuh untuk ke toilet. Maka terpaksa ya kita ke toilet dengan membawa Al-Quran dan kita masukkan ke kantong kita. Baik. Yang selanjutnya adalah membaca basmalah atau membaca tasmiyah dan membaca isti'adzah. Tasmiyah itu adalah bacaan bismillah. Yang saya maksud dengan tasmiyah adalah bacaan bismillah. Tidak perlu sampai ya membaca basmalah secara lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Tapi cukup tasmiyah saja, yaitu bismillah saja, karena itulah yang dulu dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca tasmiyah, yaitu bacaan bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat kita dari pandangan jin. Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat kita dari pandangan jin, sehingga jin tidak mampu, tidak bisa melihat aurat kita saat itu. Dan ya ini harus disadari oleh kita semuanya. Kita hidup di alam ini bersama jin yang bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ya iblis itu melihat kalian, dia dan bangsa dia, berarti jin semuanya, bisa melihat kalian, padahal kalian tidak bisa melihat mereka. Dan jin ini juga akan tergoda dengan aurat manusia, sebagaimana manusia bisa tergoda ketika melihat aurat orang lain. Ya apalagi apabila lawan jenis, ya. Jin laki-laki melihat aurat manusia perempuan, ini bisa tergoda jinnya. Begitu pula sebaliknya, jin perempuan melihat aurat manusia laki-laki, ini juga bisa membahayakan. Makanya Islam datang dengan syariat ini, yaitu membaca tasmiyah ketika akan masuk toilet, ketika akan masuk tempat-tempat buang hajat. Dengan membaca tasmiyah, dengan membaca bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi pandangan jin terhadap aurat kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqul bismillah. Sesuatu yang bisa menghalangi pandangan jin terhadap aurat manusia, aurat bani Adam,
adalah aurat Bani Adam ketika salah seorang dari Bani Adam masuk ke tempat buang hajat adalah dengan mengatakan bismillah. Dari hadis ini kita memahami bahwa dengan membaca bismillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandangan jin terhalang untuk melihat aurat kita. Dan ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini disebutkan auratnya saja. Jadi bisa jadi jin bisa melihat misalnya kepala kita, tetap bisa melihat kepala kita, tapi auratnya tidak terlihat oleh mereka. Wallahu taala a'lam. Kemudian ketika kita akan ke toilet juga, bacalah isti'adzah. Ya. Yang artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bisa jadi toilet tersebut ada penghuninya. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa jin itu banyak menghuni tempat-tempat yang kotor. Apalagi kalau tempat buang hajat tersebut di tempat yang lapang, ya, di tanah lapang, bukan di toilet. Ini kemungkinan dihuni jinnya besar. Makanya kalau misalnya ada orang ke situ, bisa jadi diganggu oleh jin. Bisa jadi diganggu oleh jin. Makanya Islam ingin agar kaum muslimin itu selamat, ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Seperti ketika mereka akan buang hajat, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan keselamatan manusia. Silahkan dia meminta perlindungan kepada Allah agar Allah melindunginya. Isti'adzah untuk buang hajat ini dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena ya tempat-tempat seperti itu banyak dihuni oleh jin-jin itu yang suka mengganggu manusia. Di toilet, ya, bisa jadi ada jin di sana karena memang tempat itu tempat yang biasanya kotor. Dan jin-jin suka tempat-tempat yang demikian. Agar kita selamat, Islam memberikan adab yang seperti ini. Bacalah tasmiyah agar jin tidak melihat aurat kita. Kemudian baca isti'adzah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, agar Allah melindungi kita dari gangguan mereka. Kemudian adab yang berikutnya adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk toilet, kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Taib. Adab ini tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika masuk toilet mendahulukan kaki kirinya, kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kanannya. Tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Adab ini ditunjukkan oleh dalil umum, ya, bahwa sesuatu yang kotor itu biasanya menggunakan bagian tubuh yang sebelah kiri. Untuk sesuatu yang bersih, yang mulia, maka biasanya dianjurkan untuk menggunakan bagian tubuh yang kanan.
dalilnya dalil umum ini, dan itu ya disebutkan oleh para ulama. Makanya ketika kita masuk ke toilet dan itu tempat yang kotor, maka dahulukan kaki kiri. Ketika kita keluar dari toilet dan kita menuju tempat yang suci, tempat yang bersih, maka dahulukan kaki kanan. Adab yang berikutnya, adab ketika buang hajat adalah tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya. Tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah apabila kita buang hajatnya di dalam bangunan. Apabila kita buang hajatnya di dalam bangunan. Ada yang membedakan, ya seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya Imam Malik rahimahullahu taala. Ini membedakan ya antara di luar dengan di dalam. Kalau di luar maka dilarang untuk menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Tapi kalau di dalam bangunan maka tidak ada larangan ini. Tidak ada larangan ini. Pendapat lain yang juga kuat ya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga dipilih sebelumnya oleh Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka mengatakan tidak ada bedanya antara di dalam ruangan, di dalam bangunan ataupun di luar bangunan, sama saja. Kenapa? Karena hadisnya umum. Hadisnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kalian buang hajat, maka jangan sampai kalian menghadap ke kiblat dan juga jangan sampai kalian membelakangi kiblat. Akan tetapi mengarahlah ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Ya, hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di Madinah. Dan ketika seseorang berada di Madinah, itu kiblatnya ke arah selatan. Karena Madinah itu sebelah utaranya Makkah. Penduduk Madinah itu kalau sholat itu menghadapnya ke selatan. Kalau menghadap, makanya ketika buang hajat tidak boleh menghadap ke selatan. Menghadap ke utara pun tidak boleh. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia akan membelakangi kiblat. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena dengan begitu seorang yang buang hajat tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya. Ini hadisnya umum ya, tidak ada pembedaan di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Makanya sebagian ulama yang saya sebutkan tadi ya, Imam Abu Hanifah ya, begitu pula riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan ini larangan ini mutlak, umum. Tidak ada perbedaan di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, dan riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, ya, mereka membedakan antara di dalam bangunan dengan di luar bangunan. Apabila di luar bangunan, maka tidak boleh.
untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Apabila di dalam bangunan dibolehkan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah naik ke atas rumah dan ketika itu beliau melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, ya, dan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi di dalam bangunan. Ya mungkin ya bangunannya itu hanya bisa menutupi beliau apabila dilihat dari sisi-sisi, ya, tapi kalau dari atas masih kelihatan. Biasa ya di zaman dahulu ya kehidupannya masih sangat sederhana. Ya mungkin ada bangunan tapi atasnya tidak tertutup. Dan beliau alaihi salatu wassalam buang hajat di tempat itu. Ya, dan ketika itu dilihat oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau sedang naik, ya, ke atas suatu rumah. Dengan hadis ini, dan hadis ini sahih, maka para imam yang saya sebutkan tadi mengatakan berarti dibolehkan untuk membelakangi kiblat ketika buang hajat di dalam sebuah bangunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu sebelah utaranya Madinah. Baitul Maqdis itu sebelah utaranya Madinah. Berarti kalau menghadap ke utara berarti membelakangi kiblat. Kemudian bagaimana dengan menghadap ke kiblat? Disamakan oleh mereka. Tidak ada bedanya antara membelakangi dengan menghadap kiblat dalam masalah buang hajat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Berarti dua-duanya dilarang. Kalau ini ada boleh, ya, membelakangi kiblat, berarti menghadap kiblat juga sama, dibolehkan. Ya, asalkan di dalam bangunan. Wallahu a'lam, ya, saya lebih menguatkan pendapat ini. Pendapat yang kedua ini. Bahwa dibolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat apabila kita sudah berada di dalam sebuah bangunan ketika buang hajat. Namun karena ada ulama yang tidak membolehkan, saya menganjurkan untuk berhati-hati dalam masalah ini. Saya menganjurkan untuk berhati-hati dalam masalah ini khurujan minal khilaf, agar kita bisa keluar dari khilafnya para ulama. Sehingga ketika kita membangun rumah, ya, maka aturlah posisi kita ketika buang hajat. Atur tempat buang hajat agar tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di kita berarti jangan sampai menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Atur bagaimana biar bisa seperti itu. Agar apa? Keluar dari khilafnya para ulama. Ustadz, kalau misalnya ya rumahnya kita beli sudah jadi, Ustadz, dan developer tidak memikirkan hal itu. Kalau keadaannya demikian, kita lihat kemampuan kita saja. Kalau kita mampu untuk mengubah arahnya, maka ubahlah, itu lebih baik. Tapi kita kalau tidak mampu, ya tidak ada masalah di sini. Kalau kita melihat bahwa pendapat yang mengatakan kalau sudah di dalam bangunan maka tidak masalah untuk menghadap kiblat atau membelakanginya, itu lebih kuat. Ya, kalau kita memandang pendapat ini lebih kuat, maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi tetap saja lebih baik kita keluar dari khilafnya para
ulama, yaitu dengan berusaha untuk mengubahnya apabila itu dimungkinkan. Wallahu taala a'lam. Baik. Yang berikutnya adalah menjauhi percakapan. Ya, menjauhi percakapan ketika kita buang hajat. Jangan sampai kita ngobrol ketika buang hajat, ya, mentang-mentang tempat buang hajatnya itu berdekatan, ya, apalagi di toilet umum, ya, berdekatan sekali. Kita ngomong bisa didengar oleh orang yang di samping kita. Mentang-mentang tempatnya berdekatan kemudian ngobrol, ya, maka ini tidak sesuai dengan adab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disalami oleh seseorang. Disalami maksudnya ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau sedang, ya, buang air kecil. Disalami, kalau orang ucapkan salam kepada dia, itu harusnya dijawab. Rasulullah tidak jawab. Jawabnya kapan? Ketika beliau selesai dari buang air kecilnya. Ya, hal ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau undur salamnya. Menjawab salamnya beliau undur. Ini menunjukkan, ya, bahwa percakapan itu sangat tidak baik untuk kita lakukan ketika buang hajat. Salam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau, apalagi percakapan dengan manusia yang lain, ya. Menjawab salam saja tidak mau, apalagi bercakap-cakap dengan orang lain. Bagaimana, Ustadz, kalau misalnya kita sangat butuh percakapan itu? Kita katakan ini adab, ya, kalau kita lakukan makruh. Dan kemakruhan itu akan hilang ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la karahata ma'al hajah. Hukum makruh menjadi hilang ketika kita sangat membutuhkan hal tersebut. Kita sangat butuh untuk melakukannya. Maka hukum kemakruhan menjadi hilang. Taib. Ya, sehingga ketika kita sangat membutuhkan sesuatu, ya, silahkan untuk mengatakan kata-kata agar orang lain faham. Karena kita sangat membutuhkannya. Kalau tidak membutuhkannya sama sekali, maka, ya, sebisa mungkin menghindari hal ini. Taib. Yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari jalan atau tempat berteduhnya manusia ketika sedang buang hajat. Ya, jangan sampai kita buang hajat di jalan orang, karena itu akan sangat mengganggu orang yang berjalan di jalan tersebut. Jangan sampai kita buang hajat di tempat berteduhnya orang-orang. Misalnya ketika musimnya panas, jangan sampai kita, ya, buang hajat sambil berteduh. Karena tempat berteduhnya manusia itu kalau kita, ya, buang hajat di sana, ya, akan sangat mengganggu manusia nantinya. Bahkan akan ada banyak doa-doa yang tidak baik yang diarahkan ke orang yang melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ittaqul la'inain. Takutlah kepada dua orang yang melaknat. Dua orang yang melaknat ini adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang buang hajat di jalan manusia dan di tempat berteduhnya manusia. Dua orang yang melaknat ini maksudnya adalah dua orang yang
akhirnya melaknat orang-orang yang mengganggu mereka, ya. Tempatnya ada dua, di jalan dan di tempat berteduhnya manusia. Karena kalau seseorang buang hajat di jalan, akan banyak orang yang terganggu. Orang-orang yang terganggu tersebut bisa jadi mereka doa buruk. Bisa jadi dia melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Buang hajat di tempat orang-orang berjalan. Orang yang buang hajat di tempat teduh juga demikian. Kalau dia buang hajat di tempat itu, nanti orang ada yang berteduh di situ kemudian terganggu dengan baunya, maka dia akan berdoa buruk. Dia bisa melaknat orang yang melakukan hal itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk takut akan hal ini. Takutlah kepada dua orang yang melaknat. Ya. Dua orang yang melaknat maksudnya tadi ya. Ada orang yang berteduh kemudian terganggu, akhirnya dia melaknat. Takut kepada orang yang demikian. Kemudian ada orang yang berjalan, dia terganggu, akhirnya dia melaknat orang yang melakukannya. Takutlah kepada orang yang demikian, agar ya kita selamat. Makanya jangan sampai kita buang hajat di tempat-tempat yang demikian. Dikiaskan kepada dua tempat ini, tempat-tempat yang biasa didatangi oleh banyak orang. Misalnya sumur, ya. Sumur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kita buang hajat di dekat sumur itu. Walaupun tidak disebutkan di dalam hadis, tapi kita tahu ya apa makna hadis itu. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang yang buang air besar ya di dekat sumur, akan banyak yang terganggu. Nanti akan ada doa buruk, akan ada laknat, ya sama saja. Maka jangan sampai kita buang hajat yang nantinya akan mengganggu manusia di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh manusia. Taib. Ini di antara adab-adab yang berkaitan dengan buang hajat, ya, dan masih banyak adab-adab yang lainnya karena waktunya sudah habis. Maka saya akhiri sampai di sini penjelasan tentang adab buang hajat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan meneruskan untuk membahas adab-adab yang lainnya. Ya, dan dari penjelasan-penjelasan seperti ini ya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang kesempurnaan agama Islam. Agama Islam ini agama yang dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun diatur oleh Islam. Bahkan hal-hal yang kecil seperti ini diatur oleh Islam. Ya, makanya para ulama banyak yang mengatakan kalau hal-hal yang kecil saja diatur oleh Islam, apalagi hal-hal yang besar, apalagi tentang bernegara ya, apalagi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh banyak manusia, pasti ada aturannya di dalam Islam ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa semakin dekat ya kepada Islam dan bisa menerapkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan kita secara utuh sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.